Anggota Komisi 1 DPR RI Yoyo Kriosudibyo menyoroti banyaknya perwira tinggi TNI yang tidak menjabat posisi strategis, dan hanya menjadi staf khusus, staf sus, yang dinilainya lebih banyak menganggur ketimbang kerjanya. Perlu diketahui bahwa di jajaran TNI sekarang itu kalau 200 mungkin lebih jenderal yang nganggur, yang namanya staf sus, kemudian di TNI AL, di AU, beliau-beliau yang bintang 1 bahkan ada bintang 3 jadi staf sus, kata Yoyok dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI, di Jakarta, Senin, 25 November 2024. Lulusan Akmil tahun 1994 yang memilih pensiun dini untuk menekuni bidang bisnis sebagai pengusaha garmen dan kemudian terjun ke dunia politik itu juga banyak memberikan kritik terhadap kinerja TNI, salah satunya terkait netralitas TNI dalam pemilu. Pak Yoyo, siap-siap our former beautiful actress Ibu Nurul Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan para wakil, Pak Menhan, Pak Panglima, beserta seluruh jajaran. Ini akan kami sampaikan beberapa yang insya Allah ini aplikatif di dalam satuan TNI, Pak. Yang pertama, Pak Pimpinan nih perlu diketahui juga bahwa di jajaran TNI sekarang itu kalau 200 mungkin lebih, Pak, jenderal yang nganggur, yang namanya staf khusus. Kemudian di TNI AL, di Angkatan Darat, di Angkatan Udara, itu beliau-beliau itu yang bintang 1 bahkan ada yang bintang 3 itu jadi staf khusus, Pak Pimpinan. Jadi terkait dengan hal ini, yang namanya perwira tinggi ini pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi, Pak. Secara administrasi, memimpin personil, memimpin satuan, memimpin bidang atau departemen, bahkan di tempat pertempuran. Oleh karenanya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan terkait pembinaan personil, dikaitkan lagi undang-undang TNI, Pak, mohonlah ini Komisi 1 semuanya juga yang terkait dengan undang-undang ini harus menjadi prioritas, Pak. Bahkan ada yang sudah 2 tahun lulus Lemhanas loh, Pak. Oleh karena ini menurut saya perlu perhatian khusus Pak Menteri Pertahanan dan Pak Panglima TNI. Kalau memang di situ sudah tidak ada job, keluarkan beliau-beliaunya. Kementerian Pertahanan masih butuh banyak, kementerian di luar pertahanan juga masih butuh banyak tenaga-tenaga beliau. Saya mantan tentara, Pak, pernah jadi bupati. Jujur saja, saya juga plonga-plongo jadi bupati, karena emang nggak pernah dibekali untuk menjadi bupati itu ilmunya kayak apa. Nah ini kalau misalkan perwira tinggi ini segera mungkin diperbantukan ke kementerian atau departemen yang non pertahanan, harapan kami sekalian aja jadi wasrek di situ, Pak, untuk membantu Pak Presiden sekarang ini yang komitmen untuk memberantas korupsi. Sayang sekali Jenderal Lemhanas lagi yang sudah 2 tahunan lebih pada parkir. Ini mungkin perlu jadi catatan tersendiri, Pak Pimpinan dan juga Pak Menhan, izin. Yang selanjutnya yang kedua, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan tentang rencana pembentukan 100 batalion teritori pembangunan, Pak ya. Tadi Bapak menyebutkan di situ ada kompi, 1 batalion itu ada kompi perikanan, peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Ini sangat dahsyat, Pak. Dan saya yakin kenapa punya rencana kayak gini, ini Bapak pasti akan mengaplikasikan cita-cita besar Pak Presiden, di mana menginginkan mempunyai cita-cita besar Indonesia punya ketahanan pangan, bahkan swasembada. Pak, izin ini saya sampaikan, Pak.
bahwa petani kita di Indonesia ini, petani yang asli Pak, itu tidak kurang Pak, banyak sekali. Tapi problem-problem dasar mereka sebagai petani asli yang ada di seluruh Indonesia ini memang sama sekali tidak terbackup dan tidak terbantu oleh pemerintah. Contoh satu Pak, pupuk sajalah harus berapa ribu kali lagi, berapa juta ribu kali lagi petani itu jerit gara-gara hanya kurang pupuk. Dan ini nggak mungkin, kita nggak tahu, itu nggak mungkin. Yang kedua, masalah benih, ketersediaan benih. Yang ketiga, masalah ketersediaan pestisida atau obat-obatan untuk pertanian. Yang keempat, masalah penyuluh pertanian. Satu orang penyuluh pertanian ini Pak, itu bisa mengcover 3 kecamatan. Lo bisa kerja dari mana? Yang paling sadis lagi ini Pak, pada saat mereka panen malah impor datang. Saran aja Pak, yang 100 batalion ini lambok di link up-kan saja Pak untuk jadi penyuluh pertanian yang langsung terjun, bareng sama petani. Bukan saya tidak setuju masalah pembukaan lahan baru Pak, bukan. Tapi saya informasikan kepada Bapak bahwa berapa banyak kepala daerah di seluruh Indonesia ini yang menghantam saja AMDAL yang harusnya daerah hijau babat jadi perumahan. Berapa banyak? Ini harusnya tanggung jawab pemerintah juga. Tapi karena punya kewenangan yang begitu dahsyat si kepala daerah ini, akhirnya udah 14. Dan ini semakin lama pasti lahan pertanian akan habis Pak. Mohon untuk dipertimbangkan Pak usulan kami itu, sehingga keterlibatan 100 batalion teritorial pembangunan ini betul-betul bisa manfaat luar biasa Pak. Karena saya sendiri tidak menginginkan untuk gagal. Yang ketiga Pak, saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan bahwa keterbukaan dan transparansi dalam penganggaran di Kemenhan dan seluruh angkatan. Tadi juga Bapak nyampaikan tidak akan mengajukan anggaran kalau tidak ada review pertama dari BPKP. Pak, di satuan-satuan bawah unit organisasi, apakah di Kasal, apakah di darat atau di Angkatan Udara, masih banyak Pak peralatan-peralatan yang dongkrok karena kekurangan alat atau tidak bisa merawat. Apakah sudah pernah diadakan pendataan ulang terhadap peralatan-peralatan yang memang melekat dan memang sudah ada itu untuk dimaksimalkan penggunaannya Pak? Sayang sekali kalau misalkan ada anggaran baru untuk beli tapi alat yang sudah ada sendiri yang harusnya bisa dipakai itu malah nggak kepake. Atau bahkan misalkan ada 10 heli yang ada senjatanya cuma 3, yang lainnya belum ada. Kami mohon Pak, mumpung ini masih tahun pertama Pak Presiden juga menjabat, untuk 5 tahun ke depan agar betul-betul diteliti ke masing-masing unit organisasi di bawah Bapak, sehingga peralatan tempur yang ada ini betul-betul nyata bisa terpakai. Jangan sampai yang sudah ada, yang sudah kebeli, ada yang tidak bisa kepakai atau tidak maksimal, malah beli yang baru. Kami sangat mendukung untuk keterbukaan atau transparansi dalam bidang anggaran, Pak. Kemudian
mohon izin ini yang terakhir untuk Pak Panglima. Pak Panglima, saya pernah dibesarkan di organisasi Angkatan Darat. Saya bangga Pak, bangga sekali. Banyak hal yang bisa menuntun saya untuk menjalani kehidupan Pak. Ini masalah netralitas Pak. Netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya mendekat ke tempat TPS saja takut. Ini beberapa poin Pak yang Bapak tadi sampaikan. Upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan pilkada seperti money politik, black campaigns dan lain-lain. Pak, sekarang itu zaman demokrasi Indonesia yang sekarang, demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Gak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum atau mungkin karena nggak kambil. Lah ini sampai kapan? TNI netral itu sampai kapan? Kalau netral dalam artian pilihannya silahkan, tapi kalau misalkan sudah di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkep Pak. Negara ini kebetulan aja Pak sekarang ini bahwa seluruh pimpinan yang ada harus keluar dari permainan politik Pak. Harus keluar dari permainan politik. Karena emang kayak gini. Tapi saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi Pak, untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pilihan yang jurdil. Terima kasih Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.